Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal tahapan proses persalinan. Berikut adalah gambar-gambar bayi saat pembukaan. Di sini saat belum permukaan, di sini saat pembukaan sudah mencapai 1 cm. Selanjutnya di sini pembukaan sudah mulai 5 cm dan di sini pembukaan sudah mulai 18 cm. Baiklah, di sini ada urutan-urutan pembukaan mulai dari 1 cm sampai 10 cm. Pada pembukaan 1 cm, pada pembukaan 1 ini, tahap pembukaan awal dari persalinan ini terjadi ketika mulut rahim itu membuka sebesar 1 cm. Nah, saat mengalami kontraksi dapat membuat ibu hamil terasa mual, nyeri, dan sakit pinggang. Selanjutnya, pada pembukaan 2, yaitu pembukaan 2 persalinan itu berarti mulut rahim sudah membuka sebesar 2 cm. Hal ini masih masuk tahapan awal, dan kontraksi ini akan lebih sering terjadi disertai perut mual dan kram. Nah, pada pembukaan ketiga, ibu hamil ini pembukaannya sudah mencapai 3 cm. Nah, dan kontraksi pada ibu hamil itu semakin intens. Nah, pada pembukaan ketiga ini ada baiknya untuk ibu hamil segera menuju ke tempat persalinan. Selanjutnya, pada pembukaan keempat, pada tahap ini, ibu hamil akan merasakan mulutnya semakin membuka, dan ini akan juga terjadi dapat pemecahan ketuban. Selanjutnya, pada pembukaan kelima, yakni pada pembukaan persalinan ini dapat menimbulkan durasi kontraksi lebih lama dari sebelumnya dan terjadi sekitar 1-5 menit. Nah, pada pembukaan ke-6, pada tahap ini kontraksi semakin intens dan ahli medis yang mengurus persalinan sudah dapat merasakan kepala janin saat memasukkan tangannya ke dalam rahim. Selanjutnya, pada pembukaan ke-7, pada tahap ini mulut rahim sudah membuka lebar sebesar 7 cm dan ibu hamil disarankan untuk mengatur nafas dan menjaga tenaganya. Pada pembukaan ke-8, pada tahap ini pembukaan pada serviks sudah mencapai 8 cm dan kontraksi yang terjadi semakin tidak tertahankan. Pada pembukaan ke-9, mulut rahim sudah semakin terbuka lebar dan ibu hamil sudah merasakan kontraksi pada bayi yang ingin keluar. Dan yang terakhir, pada pembukaan ke-10, tahap ini sudah memadai untuk pembukaan persalinan yang sudah sempurna. Pada fase ini, ibu hamil harus mengenjan dengan sangat kuat untuk membantu janin agar keluar dari tubuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang involusi uteri pada atau disebut juga dengan nifas. Nah, involusi uteri itu apa? Jadi, involusi uteri itu adalah kembalinya uterus ke keadaan yang seperti tidak hamil lagi atau yang keadaan yang sebelum hamil. Jadi, sebelum hamil, uterusnya kan kecil, kemudian diisi oleh janin, plasenta, dan kemudian janin plasentanya itu keluar, dan uterusnya ini akan mengecil dan kembali seperti semula. Nah, pada hari pertama atau pada day 1 ini, rahim biasanya berada pada tingkat pusar yang sedikit di bawah pusar dan ukurannya itu sekitar 1000 gram. Nah, saat melahirkan dan mengeluarkan darah rahim berwarna merah dan biasanya cukup banyak. Dan pada hari kedua, rahim mulai turun sedikit dan berada sekitar 1 cm di bawah pusar. Beratnya sekitar 800-900-an dan darah nifas yang keluar itu masih berwarna merah, tetapi volumenya masih mulai berkurang. Selanjutnya, pada hari ketiga, posisi rahim itu sekitar 2-3 cm di bawah pusar. Dan beratnya itu sekitar 700-800 gram. Darah masih tetap mulai berkurang. Lalu, pada hari keempat, posisi rahim ini telah di bawah pusar 3-4 cm dan beratnya itu 500-600 gram. Dan warna darah nifasnya itu berwarna lokia, yaitu warnanya mulai berubah tetapi masih terdapat warna merah. Lalu pada hari kelima, posisi rahim itu sekitar 4-5 cm di bawah pusar. Beratnya sekitar 400-500 gram. Warna darahnya mulai beralih ke locia serosa, yaitu warna coklat kemerahan. Lalu pada hari ke-6, rahim sekitar 5-6 cm di bawah pusar, beratnya sekitar 300-400 gram. Warna losianya itu semakin cerah, lebih banyak berwarna coklat atau pink.
Lalu, pada hari ke-7, posisi rahim sekitar 6 cm di bawah pusar, beratnya sekitar 300 gram, dan darah nifasnya itu mulai berkurang dan berwarna lebih terang. Lalu, pada hari ke-8, posisi rahim sekitar 7 cm di bawah pusar, dan beratnya itu sekitar 200-300 gram. Lochia atau darah nifasnya itu semakin cerah menuju ke lochia alba, yaitu putih ke kuning-kuningan. Selanjutnya, pada hari ke-9, pada hari terakhir ini, rahim hampir kembali ke posisi normal dalam keadaan seperti sebelum hamil. Nah, beratnya tuh sekitar 200 gram dan warna losianya itu semakin terang menjadi ringan dan jumlahnya itu berkurang. Nah, berikut contoh lebih jelasnya lagi. Jadi, ini pada pembukaan pada hari pertama, ini pada rahim di bawah pusar pada hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hingga hari ke-9. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan darah nifas. Yang pertama, dimulai dari lochia rubra, lochia sanguinolenta, lochia serosa, dan lochia alba. Lochia rubra. Lochia rubra itu berlangsung 1-3 hari, berwarna merah kehitaman, volumenya seperti haid berat, darah keluar itu bersamaan dengan sisa jaringan, plasenta, dan mekonium. Selanjutnya ada lochia sanguinolenta. Lochia sanguinolenta ini berlangsung 3-7 hari, berwarna merah muda, volumenya mulai sedikit, darah keluar itu bercampur dengan lendir. Selanjutnya ada lochia serosa. Lochia serosa ini berlangsung 7-14 hari, berwarna kuning kecoklatan, volumenya lebih sedikit, darahnya mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Selanjutnya ada lochia alba. Lochia alba itu berlangsung lebih dari 14 hari, berwarnanya putih bening, merupakan tahap pemulihan. Jadi pencairannya itu mengandung selaput lendir selvik dan serabut jaringan yang mati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja prolaktin dan oksitosin ketika menyusui. Yang sebagaimana kita lihat di sini ada ibu yang sedang menyusui, terus ada hisapan bayi merangsang saraf di payudara yang akan merangsang saraf di hipotalamus, yang dimana hipotalamus itu berfungsi untuk memproduksi hormon oksitosin dan merangsang kontraksi otot di sekitar saluran dan kelenjar payudara. Nah, jadi hipotalamus ini akan menghasilkan sinyal ke pituitari posterior. Jadi ada dua, ada pituitari posterior dan pituitari anterior. Pituitari posterior itu berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan hormon yang dibuat hipotalamus. Kalau pituitari anterior itu berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan melepaskan hormon. Jadi dari pituitari posterior ini akan menghasilkan oksitosin. Oksitosin itu ialah yang berfungsi untuk membantu pelepasan ASI setelah melahirkan. Nah, sedangkan pituitari anterior ini menghasilkan prolaktin, yang dimana prolaktin ini ialah hormon yang berperan dalam produksi ASI, pengembangan jaringan payudara, dan menjaga sistem imun tubuh. Nah, dari oksitosin ini akan bekerja dan menghasilkan di kelenjar susu, yang dimana ketika bayi menghisap, kontraksi otot akan memeras ASI keluar. Dan jika hormon oksitosin tidak bekerja dengan baik, maka bayi itu akan kesulitan untuk mendapatkan ASI. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur di payudara. Nah, yang terdiri dari dinding toraks. Dinding toraks itu adalah payudara pada wanita yang terletak pada dinding toraks anterior yang berfungsi untuk melindungi organ visceral. Otot dada. Otot dada itu berfungsi untuk memberikan tenaga tambahan untuk bagian atas tubuh seperti bahu, lengan, dan tangan. Selanjutnya ada lobus. Lobus itu adalah kelenjar payudara yang menghasilkan susu. Selanjutnya ada puting susu. Puting susu ialah untuk mengeluarkan ASI dari kelenjar susu kepada bayi ketika dihisap. Selanjutnya ada areola. Areola adalah area kulit berwarna gelap yang mengelilingi puting payudara yang berfungsi untuk melindungi puting dari lecet saat menyusui. Selanjutnya ada saluran susu. Saluran susu ialah untuk menyalurkan ASI dari lobus ke puting susu. Selanjutnya ada jaringan adiposa. Jaringan adiposa ini ialah menentukan ukuran dan memberikan konsistensi lembut pada payudara. Dan yang terakhir ada kulit. Kulit ini ialah untuk melindungi bagian dalam payudara.